Ramai dibicarakan bahwa pemerintah menaikkan gaji dan tunjangan untuk guru sekolah umum. Apa kabar guru madrasah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat sekalian, kita berbicara tentang kesejahteraan guru madrasah. Pernahkah Anda bertanya mengapa hingga kini guru-guru madrasah seringkali terabaikan dalam hal penghargaan dan kesejahteraan? Mengapa mereka yang mendidik generasi penerus dengan ilmu dan akhlak mulia ini tidak mendapatkan tempat yang sebanding dengan pengorbanan mereka? Nah, sahabat sekalian, banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari bahwa ketimpangan ini tidak muncul begitu saja. Ketimpangan ini memiliki akar sejarah yang panjang, terutama pada masa penjajahan Belanda. Ya sahabat, di masa kolonial, secara terang-terangan Belanda menomorduakan pendidikan agama, dalam hal ini adalah madrasah. Jadi begini, pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan yang mereka bangun sangatlah sekuler. Mereka hanya mengakui sekolah-sekolah umum yang dikelola oleh pemerintah kolonial. Sementara sekolah-sekolah agama termasuk madrasah dan pondok pesantren dianggap tidak relevan dan bahkan dikesampingkan. Pendidikan agama dipandang sebagai penghalang bagi penjajahan, karena pendidikan agama dianggap mampu membangkitkan kesadaran nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajah. Oleh karena itu, Belanda memilih untuk membatasi dan meminggirkan madrasah dan pondok pesantren. Nah, dalam sistem pendidikan kolonial, hanya sekolah-sekolah umum yang diakui. Sementara madrasah dianggap sebagai lembaga yang tidak penting dan tidak menguntungkan bagi kepentingan kolonial. Mereka membatasi akses dan sumber daya untuk madrasah, bahkan memperkenalkan berbagai kebijakan yang mempersulit keberlanjutan madrasah. Guru-guru madrasah pada masa itu tidak hanya berjuang untuk mendidik, tetapi juga berjuang untuk bertahan hidup dalam sistem yang sangat diskriminatif. Ordonansi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan. Nah, ordonansi ini memiliki kekuatan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan di wilayah jajahan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, banyak ordonansi yang dikeluarkan untuk mengatur sistem pendidikan, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan agama. Salah satu contohnya adalah Ordonansi Onderwijs atau Undang-Undang Pendidikan Hindia yang diberlakukan pada tahun 1867. Ordonansi ini berfokus pada pendidikan sekuler dan meminggirkan pendidikan agama, khususnya pendidikan yang diajarkan di madrasah. Ordonansi ini memberi prioritas pada pendidikan yang berbasis pada kebutuhan penjajahan, yakni pendidikan yang mengutamakan keterampilan praktis untuk mendukung sistem kolonial, bukan untuk mendidik masyarakat secara menyeluruh dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sekolah-sekolah agama termasuk madrasah tidak mendapat dukungan dari pemerintah kolonial dan malah diabaikan atau dikendalikan agar tidak menumbuhkan kesadaran yang bisa mengancam kekuasaan Belanda saat itu. Jadi, ordonansi pada masa kolonial merupakan alat politik untuk mengontrol pendidikan dan memastikan bahwa madrasah dan pendidikan agama tidak boleh berkembang menjadi pusat perlawanan terhadap penjajahan. Nah sahabat, sekarang kita bicara tentang dampak sejarah terhadap kesejahteraan guru madrasah saat ini.
Jadi sahabat, ketimpangan antara sekolah umum dan madrasah yang ada hari ini tidak bisa dipisahkan begitu saja dari sejarah panjang. Hingga kini, meskipun Indonesia telah merdeka, warisan kebijakan kolonial masih terasa, terutama dalam hal penghargaan terhadap pendidikan agama. Pemerintah, meskipun sudah ada upaya untuk memperbaiki, masih sering mengabaikan peran vital madrasah dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga generasi berakhlak mulia. Sahabat sekalian, ketika Belanda dulu meminggirkan madrasah, mereka tahu madrasah adalah tempat yang dapat menumbuhkan kesadaran keagamaan dan nasionalisme. Mereka sadar betul bahwa jika madrasah berkembang, maka semangat perlawanan terhadap penjajahan akan semakin kuat. Oleh karena itu, mereka berusaha menghambat keberlangsungan madrasah. Dan ini berlanjut hingga hari ini dalam bentuk ketimpangan kebijakan. Nah, bagaimana dengan kebijakan pemerintah saat ini? Pemerintah saat ini perlu belajarlah dari sejarah tersebut. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang meminggirkan dan menomorduakan pendidikan agama. Guru madrasah adalah pahlawan yang mendidik generasi bangsa dengan penuh dedikasi. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membangun karakter bangsa yang berakhlak mulia, yang siap menghadapi tantangan zaman. Kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian serius, bukan hanya sebagai masalah mereka, tetapi sebagai masalah kita semua. Ketimpangan kesejahteraan yang terjadi antara guru madrasah dan guru di sekolah umum bukan hanya masalah finansial, tetapi juga masalah keadilan. Jika kita membiarkan guru madrasah terus terpinggirkan, maka kita secara tidak langsung kembali membiarkan penjajahan dalam bentuk yang lebih halus. Penjajahan dalam bentuk ketidakadilan dalam penghargaan dan pengakuan terhadap peran vital madrasah. Pokoknya, madrasah tidak boleh terjajah kembali. Hari ini, ketika kita berbicara tentang kemajuan bangsa, kita tidak boleh lupa bahwa kemajuan itu harus mencakup semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan agama. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa kembali terjebak dalam pola pikir yang mirip dengan zaman kolonial, di mana pendidikan agama dianggap sebelah mata dan guru-guru madrasah dianggap tidak sepenting guru-guru di sekolah umum. Nah, ini adalah pola yang harus kita lawan. Guru madrasah bukan hanya pengajar ilmu agama, mereka adalah penjaga moral bangsa, dan mereka harus mendapatkan penghargaan yang setimpal. Madrasah bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi juga tempat mencari ilmu Tuhan. Dan jika kita ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, kita tidak boleh membiarkan madrasah dengan segala peran mulianya terjajah kembali dalam bentuk apapun. Sebagai solusi, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki ketimpangan ini. Kebijakan yang memberi perhatian lebih terhadap guru madrasah adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Pemerintah harus memastikan bahwa kesejahteraan guru madrasah sebanding dengan peran penting mereka dalam mencetak generasi yang beriman dan berilmu. Ini bukan hanya masalah gaji, tetapi juga masalah penghargaan terhadap peran vital mereka dalam pendidikan. Kita juga harus memperkuat kesadaran masyarakat bahwa pendidikan agama adalah pilar utama dalam membangun bangsa yang beradab. Jika kita ingin melihat generasi yang tangguh, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam akhlak dan moralitas, maka kita harus mendukung guru madrasah dengan sepenuh hati. Sebagai kesimpulan, sahabat sekalian, sejarah mengajarkan kita bahwa bangsa ini pernah diperdaya dengan kebijakan yang meminggirkan pendidikan agama. Jangan biarkan hal itu terulang kembali. Guru madrasah adalah pahlawan yang mendidik dengan penuh cinta dan pengorbanan. Kesejahteraan mereka adalah tanggung jawab kita semua.
kita harus memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan penghargaan yang setimpal, agar mereka dapat terus mendidik generasi bangsa dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Pokoknya, madrasah hari ini tidak boleh terjajah kembali. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.